Tiba saatnya Bapak, kami ingin mendengarkan pesan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus berbicara secara pribadi buat kami, tegur kami, didik kami, dewasakan kami, murnikan kami seperti emas. Karena mengikuti Yesus adalah keputusan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa setiap kami yang hadir, kami bersyukur Tuhan, sepanjang tahun 2021 ini banyak cintanya Tuhan, banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan lihat Tuhan, sebentar kami juga akan masuki tahun yang baru. Di minggu terakhir ini kami datang, kami butuh firman Tuhan, kami butuh pesan Tuhan. Hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Elfris, pakai lebih luar biasa, memuliakan nama Tuhan, menyampaikan pesan Injil Kerajaan Sorga, membuat kami kuat, membuat kami tahu bagaimana harus melangkah, membuat kami tahu apa isi hatinya Tuhan Yesus buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut pesan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengikuti Yesus keputusan kami. Haleluya. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingat, mengikuti Yesus keputusan. Ku tak ikat, tetap ku ikut, walau sendiri. Ku tak ikat, tetap ku ikut, walau sendiri. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita sambut pesan Tuhan pada malam hari ini. Dunia salib di depan, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingat, salib di tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau terus mengikut Engkau, kami mau terus mengiring Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya, yaitu sumber berkat kami. Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran bagi setiap kami. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Hadirat-Mu memberikan kami kedamaian, hadirat-Mu memberikan kami ketenangan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, sebab hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang dan tentram. Bapa, berkatilah setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga. Siapapun kami yang beribadah malam ini, Engkau yang mengenal setiap kami, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Maka kami serahkan segala doa, pengharapan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya tangan-Mu yang perkasa menopang, memberikan kami kemenangan, memberikan kami jawaban, memberikan kami keajaiban. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, semua ini diberkati, siap dengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam, salam saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam sukacita dari Tuhan. Amin. Baik kita, oh ya saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Doa saya Natal ini jadi Natal yang terindah buat kita. Amin. Kita terima berkat-berkat Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 10 sampai 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya.
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Sama-sama bersama saya katakan, aku menerima Yesus. Aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Aku jadi anak-anak Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan malam ini. Tema kita malam ini anak-anak Allah. Apa temanya? Anak-anak Allah. Saudara, pada kesempatan malam ini saya mau mengajak kita semua. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa kita harus ingat baik. Kita harus pegang baik bahwa saudara dan saya punya punya identitas. Saudara dan saya punya status yang penting dan status yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Bapa. Katakan amin. Mungkin saudara berkata sama saya, pendeta, ya kita tahulah kita anak-anak Allah. Terus apa sih? Gitu saudara. Ya, kan kita apa menariknya anak-anak Allah? Nah, ini yang saya mau sampaikan buat kita semua. Ada banyak orang hari ini ragu dengan masa depannya. Ada banyak orang hari ini depresi. Saudara, Alkitab berkata akhir zaman akan banyak orang mati ketakutan. Bukan gak ada uang, ada uang. Bukan gak ada jabatan, ada jabatan. Ada saudara orang anak muda, ya dia direktur eksekutif, gajinya ya 40 juta. Tapi takut, stres. Periksa ke rumah sakit Pondok Indah, medical check up. Semua everything is okay kata dokter. Masuk ke psikiater, minum obat, nggak sembuh-sembuh. Maka banyak sekarang saudara usia-usia produktif mengalami ketakutan, mengalami stres, mengalami depresi. Itu sebabnya siapapun saudara, saya mau ingatkan. Ingat baik bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Anak-anak Bapa di surga. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi nanti tahun 2022. Ini tadi saya sore baca. Ada Delkron lah. Apa Delkron? Delta sama Omikron katanya. Kemarin Juli, rumah sakit penuh. Ada orang WhatsApp. Tolong dong cari rumah sakit buat anak saya, berapa aja saya bayar. Nggak bisa masuk saudara. Sampai cari rumah sakit kecil ke pelosok-pelosok, nggak ada, nggak bisa. Bukan nggak punya uang, punya uang. Artinya apa? Dunia ini tidak akan semakin baik. Dunia ini saudara sudah rusak. Rapat dunia saudara membahas tentang iklim. Jadi ini bukan nubuatan, tapi fakta. Maksudnya apa? Akan ada banyak pulau-pulau, negara-negara, kota-kota yang tenggelam, termasuk Indonesia. Suka nggak suka, siap nggak siap, tenggelam. Cuma waktunya kapan, cepat atau lambat saudara, itu tergantung bagaimana upaya-upaya yang dilakukan manusia. Intinya yang saya mau bilang, ke depan hidup ini nggak akan semakin mudah. Ke depan hidup ini tidak akan semakin ringan. Tapi kalau saudara sadar, percaya, ingat baik saudara anak-anak Allah, anak-anak Bapa, maka saudara percaya apapun yang akan kita hadapi tahun 2022, kita akan selalu disertai Tuhan. Kita akan selalu ditolong Tuhan. Kita akan selalu melihat kemenangan dari Tuhan. Kita akan selalu melihat jalan keluar dari Tuhan. Katakan amin. Sederhananya, apapun Bapa akan lakukan untuk supaya saudara bisa diberkati. Apapun Bapa akan lakukan supaya hidup saudara bahagia. Saya mau bilang nih bapak-bapak, saya bapak juga, saya punya anak. Pak Michael bapak juga ya, Pak Yarnas belum ya? Pak, bapak-bapak punya anak. Apapun akan dia lakukan supaya anaknya makan.
Apapun dia lakukan supaya anaknya bisa kuliah, bisa sekolah. Itu Bapa di dunia, apalagi Bapa di sorga. Hari ini siapapun saudara, hidupmu Tuhan jamin. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Hidupmu Tuhan sudah atur. Hidupmu Tuhan sudah siapkan yang terbaik, katakan amin. Jadi hari ini siapapun saudara, ingat baik, saudara anak Allah, anak Bapa. Dan dia tahu apa yang saudara alami. Dia tahu apa yang saudara rasakan. Pak, mungkin engkau tersenyum di depan anakmu. Pura-pura tegar. Gimana Pak? Kerjaan Bapak gimana Pak? Enggak ada apa-apa. Bisanya Papa. Kuat Papa. Tenang ya nak. Padahal hatimu hancur. Padahal hatimu sedang tertekan. Karena engkau mau dimutasi. Karena engkau mungkin mau diberhentikan. Hari ini Tuhan tahu Pak. Apa yang ada dalam hatimu. Bu. Di depan anak-anakmu mungkin kau tersenyum. Tapi hatimu menjerit. Hatimu teriak. Dengan keadaan rumah tanggamu, keadaan usahamu, keadaan bisnismu. Tuhan tahu Bu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan bukan hanya tahu. Tuhan juga sudah sediakan yang terbaik untuk hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini ingat baik. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Sehingga kita masuk tahun 2022 dengan penuh keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku, melupakan aku. Amin. Sama seperti seorang ibu yang tidak pernah lupa akan anaknya. Ada ibu-ibu yang lupa anaknya. Yang ada anak-anak lupa sama ibunya. Kurang ajar kok nak. Waktu kau lahir ya, ini pinggul mama ini ya ampun gitu. Waktu kau lahir, mama ini napas setengah, darahnya keluar banyak harus transfusi. Taruhannya nyawa tahu gitu saudara. Artinya apa? Gak mungkin dia lupa. Anak bisa lupa orang tuanya, lupa ibunya, lupa bapaknya. Tapi tidak dengan orang tua. Hari ini siapapun saudara, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Sebagai Bapa, Dia terus menyertai kita. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Nah hari ini kita akan belajar 3 hal. Lalu apa berkatnya menjadi anak-anak Allah? Tadi Rasul Yohanes katakan semua yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Lalu apa berkat dari menjadi anak-anak Allah? Yang pertama kita buka Daniel pasal 1 ayat 17 sampai 20. Daniel bantu baca Daniel 1 17-20. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Stop dulu. Kepada keempat apa? Orang muda itu. Siapa keempat orang muda ini? Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, dulu 3 orang ini namanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diganti sama Nebukadnezar. Kenapa? Karena kepintarannya, kecerdasannya. Nah, kepada keempat orang ini Allah memberikan apa? Hikmat. Memberikan apa? Kecerdasan. Memberikan apa? Pengetahuan. Saudara, dalam menjalani hidup ini kita butuh hikmat Tuhan. Gak hanya sekedar punya uang banyak. Nggak hanya sekedar punya posisi, punya jabatan. Nggak hanya sekedar punya koneksi, relasi. Tapi kita butuh hikmat Tuhan. Ada orang punya uang banyak, nggak berhikmat. Dalam sekejap aja uangnya habis. Ada saudara, orang di Halim. Suaminya pelaut. Kapten. Bawa kapal ke Uni Emirat Arab, ke Qatar. Gajinya dolar. Kalau melaut 6 bulan, setahun kirim uang.
Udah kirim, suaminya pulang. Berapa sisa uang mah? Habis. Ya, pergi lagi 6 bulan, setahun, kirim uang, balik lagi. Berapa sisa uang mah? Habis. Rumahnya saudara cuma satu, itu pun di gang Prapanca atau Prapanca. Ya, Prapanca di Halim situ. Rumahnya pun di gang kecil, mobil nggak bisa masuk. Nggak punya mobil, kemana-mana naik taksi. Lalu saudara, anaknya nggak ada yang kuliah. Padahal suaminya gajinya $. Karena nggak berhikmat. Hari ini siapapun saudara, hikmat Tuhan menuntun saudara kepada keberhasilan. Katakan amin. Salomo, karena hikmat Tuhan, dia bisa menjadi raja yang terkenal, raja yang diberkati, raja yang sukses. Amin. Nah, Daniel, Hananya, dan Azaria ini saudara menerima kuasa, hikmat, pengetahuan, kecerdasan. Terus ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Perhatikan, raja ngobrol-ngobrol sama Daniel, Misael, Hananya, Azaria. Dan ternyata 4 orang anak muda ini hebat. Kenapa bisa hebat? Karena Tuhan beri kuasa. Maka bekerjalah mereka di istana. Terus ayatnya yang ke-20, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Dalam segala hal yang memerlukan apa? Kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Stop. Jadi kalau raja tanya, raja lagi bingung, raja lagi stres, raja harus bikin keputusan, yang ditanya 4 orang ini. Terus sama-sama kita baca. Didapatinya bahwa mereka berapa kali? 10 kali lebih apa? Lebih cerdas dari siapa? Dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Intinya 4 orang pemuda ini adalah anak-anak Allah. Dan berkat mereka jadi anak-anak Allah, mereka diberi kuasa. Jadi yang pertama, apa berkat menjadi anak-anak Allah? Yang pertama, sebagai anak-anak Allah, kita hidup di dalam kuasa. Sebagai anak-anak Allah, kita diberi kuasa. Tanpa kuasa Tuhan, saudara bisa kalah dalam kompetitor, dalam kompetisi. Ada saudara orang dari Tiongkok merantau ke Jakarta. Ini jemaat di PIK. Lalu dia ketemu seorang wanita Chinese Manado. Lalu menikahlah. Jadi Kristen, jadi percaya Yesus. Lalu ibadah di Tiberias. Dia awalnya cuma perbaiki sepeda, bengkel sepeda. Ya berapalah bengkel sepeda. Lalu ada untung, ada benefit. Dia sewa toko. Lalu ada untung lagi, belilah ruko, jual beli sepeda. Sekarang saudara, dia tekun ibadah. Sekarang dia punya pabrik sepeda. Pabriknya ada di Tiongkok, pabriknya ada di Medan, pabriknya ada di Semarang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya bukan lagi megah-megahkan orang ini, tapi saya mau pesan bagi kita. Hari ini, sekecil apapun usahamu, sesederhana apapun karirmu, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Sepanjang kau tekun, sepanjang kau setia, berjalan dalam kuasa Tuhan, suatu hari engkau jadi orang yang besar, orang yang diberkati, orang yang sukses. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di Bogor ada jemaat saudara. Dulu suaminya kerja teh botol, dagang teh botol. Lalu istrinya jual baju bekas, pasar Senen. Berapalah jual teh botol, berapalah jual baju bekas. Masih ada nggak di Senen baju bekas? Masih ya? Oh suka beli juga situ ya? Gak apa-apa, saya juga suka pun beli di situ. Ya, nah saudara, dia suatu kali dia sering ibadah Tiberias.
Suatu kali dia pergi ke wilayah Gunung Putri. Di situ banyak pabrik semen. Ada pabrik semen, Indosemen, satu lagi apa saya lupa itu. Hah? Holcim, iya benar, Holcim. Nah, itu di situ ada bukit-bukit. Itu di runtuh-runtuhin itu saudara bukit itu. Diambil batunya, batu putih untuk bahan baku saudara. Dia lihat, wah butuh truk nih, butuh tronton. Dia cicil satu. Dapat proyek lagi, cicil dua. Dapat proyek lagi, cicil lagi. Sekarang saudara, truk trontonnya 32 lebih. Dia diberkati. Kemarin beli tanah 70M saudara. Beli tanah 70M. Diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka hari ini siapapun saudara, jangan berkecil hati, jangan menyerah. Saudara mungkin lihat, ya ampun, daganganku inilah pun pas-pasan. Saudara, sepanjang kita berjalan dalam kuasa Tuhan, suatu hari kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, apa berkat dari menjadi anak-anak Allah? Yang pertama, sebagai anak-anak Allah kita diberi kuasa. Yang kedua, kita lihat Matius 7 ayat 7 sampai 11. Daniel bantu baca Matius 7, 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11 sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang, sama-sama bersama saya katakan, Bapa di sorga memberikan yang baik kepadaku. Amin. Nah, sekarang lihat suamimu di sebelah, istrimu di sebelah. Engkau yang baik dari Tuhan. Bilang. Masa kayak gini baik? Rasa-rasa, ku jambak pulanya ini. Saudara, Tuhan Yesus mengajar. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan tahu memberikan yang baik untuk kita anak-anaknya. Katakan amin. Ya. Maka siapapun saudara harus punya prinsip pemahaman yang benar tentang doa. Ini tentang pengabulan doa. Seorang anak dengan bapa meminta. Banyak orang berdoa kecewa. Saudara pernah gak sih doa kecewa? Ya ampun Tuhan, saya minta utang lunas, utang nambah gitu. Ya. Pernah gitu ya? Saudara, enggak semua yang kita bayangkan, enggak semua yang kita harapkan terjadi. Bukan berarti Tuhan enggak beri, bukan berarti Tuhan enggak ngabulkan, bukan berarti Tuhan lupa, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita, bukan berarti Tuhan enggak mampu kasih. Tapi saudara harus cermati baik-baik. Jika kamu yang jahat saja tahu memberikan yang baik, maka Bapamu di sorga juga akan memberikan yang baik. Apa maksudnya saudara? Saudara waktu doa, prinsip berdoa itu bukan saudara berdoa, lalu saudara fokus nanti Tuhan beri seperti apa yang saudara doakan. Memang yang meminta, yang mengetok dibuka, yang minta dikasih, yang cari menemukan. Tapi jelas sekali tadi dikatakan, Bapa akan memberikan yang baik. Jadi ini bukan soal apa yang kita minta, tapi apa yang Tuhan beri. Tambah bingung saya pendeta. Gini aja, saya kasih contoh. Ada jemaat di Bekasi, dia sewa rumah. Nah biasanya November, Desember, Januari perpanjang sewa rumah. Ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Biasanya nggak dikasih lebih dari 2 tahun supaya apa? Naik lagi gitu. Nah, dia udah jatuh tempo nih, harus bayar sewa rumah. Dia doa, Tuhan beri uang untuk sewa rumah.
Dia datang ibadah, tulis pokok doa, Tuhan beri uang sewa rumah. Datang ke pendeta, Tuhan beri uang sewa rumah, pendeta doakan. Sampai jatuh tempo saudara, nggak ada itu uang itu. Maka ditelepon sama pemilik rumah, saya kasih waktu 3 hari untuk angkat kaki, untuk kosongkan rumah. Saya mau kasih orang untuk sewa. Kalau ibu nggak ada, ini mau ganti. Dia tambah stres. Kebetulan dia ibadah di Bekasi saudara. Maka dia datang lagi ke gereja. Lagi-lagi doanya itu. Tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba pulang gereja, ditelepon sama kenalannya, saudaranya. Ditanya, di mana? Ini pulang gereja Tiberias. Oh gitu. Ada apa tumben kau telepon? Iya ini, aku mau kasih tahu. Aku sama suami, sama anak-anak mau pindah ke Amerika. Hebat kali katanya kita. Kenapa? Suami tugas di sana. Ya bisa setahun 2 tahun. Nanti kalau diperpanjang bisa 4 tahun 5 tahun. Kalau udah 5 tahun ajukan green card, ya lamalah kami di sana gitu. Nah, terus apa hubungannya sama aku? Ya kan kami pindah semua ini. Rumah kami kosong. Terus aku tempatilah rumah saya itu. Saya nggak ada uang bayar sewa rumahmu. Nggak ada, aku minta uang katanya. Terus tempati rumahku. Gratis. Gratis. Yang diminta apa? Jangan tepuk tangan dulu. Yang diminta apa? Uang sewa. Tapi Tuhan kasih apa? Rumah gratis. Terserah mau setahun 2 tahun di Amerika urusan lo gitu. Yang penting rumah gratis. Kan nggak mungkin juga isi rumahnya dibawa ke Amerika kan? Iya. Nah orang kalau sewa rumah kan saudara ya barangnya sekedarnya lah karena suka pindah. Akhirnya apa? Suka-suka dia pakai barang rumah orang itu saudara. Saudara mengerti? Kita sering doa. Lalu nggak seperti yang kita harapkan. Maka hari ini waktu saudara berdoa, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku. Jadi yang kedua, apa berkat kita menjadi anak Allah? Yang kedua, sebagai anak Allah, doa kita didengar Tuhan. Jadi jangan berhenti berdoa. Jangan menyerah berdoa. Ya ampun, gak makin baiknya, makin susahnya keadaan. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Karena Tuhan dengar doamu. Siapapun saudara hari ini, teruslah berharap, teruslah berdoa. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa berkat menjadi anak-anak Allah? Roma 8, 14, 17. Daniel bantu baca. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, 2, 3, ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya, artinya orang-orang yang punya hak apa? Menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, yang terakhir, apa berkat dari kita menjadi anak-anak Allah? Yang ketiga, sebagai anak-anak Allah, kita dijadikan ahli warisnya dan kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Saya tutup khotbah ini dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Ada seorang bapak punya 2 anak, anak sulung, anak bungsu. Anak bungsu disebut anak yang terhilang. Kenapa? Tiba-tiba dia jumpai bapaknya minta harta warisan. Bapaknya masih hidup tapi udah diminta warisan. Tapi bapak ini baik sekali. Dia berikan hak anaknya, bagian warisan anaknya yang bungsu ini. Lalu anaknya pergi dengan harta warisannya. Mabuk-mabukan, foya-foya, pesta pora. Sampai habislah semua harta warisannya. Lalu dia kelaparan. Untuk makan aja susah. Lalu dia cari kerja, nggak ada yang terima. Sampailah dia melewati kandang babi. Udah kandung lapar dia. Lalu melamarlah jadi tukang kasih makan babi. Diterima. Lalu waktu dia kasih makan babi, dia lapar sekali. Terlanjur lapar. Makanan babi itu, ampas babi itu dia mau makan. Tiba-tiba waktu dia mau makan, dia ingat. Dia punya bapak yang kaya raya. Dia punya bapak yang punya harta banyak. Dia teringat, lalu dia lempar itu ampas babi. Dia kembali pulang ke rumah bapaknya. Mendekati rumah bapaknya. Dia gemeter. Nggak ada sih di Alkitab, nggak ada sih saudara ditulis gemeter. Cuma ya penafsiran lah gitu. Maksudnya gini, kira-kira bapaknya mau terima dia lagi enggak? Setuju ya? Kira-kira bapaknya mau terima dia lagi enggak? Dia udah brengsek, udah habis-habisin harta warisan. Bapaknya masih hidup, udah minta harta warisan. Ternyata dari jauh bapaknya menatap dia dan membuka tangannya. Anak ini lari, "Bapak!" Bapaknya peluk dia. Lalu bapaknya kasih cincin yang paling indah. Kasih jubah yang paling indah. Dipotong lembu, dipotong domba, bikin pesta bermalam-malam. Lagi pesta, si sulung yang tua datang. Dia lihat dari jauh, ini apa pesta-pesta. Dia lihat adiknya yang terhilang pulang. Dia marah sama bapaknya, "Bapak, aku setia mendampingi engkau. Aku tidak habis-habiskan harta warisan. Tapi ini adikku, dia hambur-hamburkan harta warisannya, dia susah. Sekarang kau beri dia cincin, aku saja gak pernah kau kasih. Jubah yang indah, potong lembu, potong sapi, potong domba." Lalu bapaknya panggil anaknya yang sulung ini. Dipeluk anaknya. Lalu bapaknya ini berkata, "Anakku, apa yang aku punya, kamu juga punya." Poinnya itu, hari ini sebagai anak-anak Allah, apa yang Bapak punya, kita juga punya. Aminnya masih setengah. Itu sebabnya tataplah tahun 2022 dengan penuh keyakinan. Engkau tidak akan kelaparan. Karena engkau anak Bapa yang punya alam semesta ini. Tapi pendeta, Alkitab berkata, ya, Alkitab berkata, berilah kami makanan yang apa? Cukup. Sebenarnya hidup ini harusnya cukup aja. Yang jadi masalah, udah ada makan, udah ada rumah, mau rumah 2. Udah ada mobil 1, mau mobil 5. Udah ada motor 1, mau motor 5. Alkitab berkata, orang yang ingin kaya akan jatuh dalam apa? Berbagai-bagai cobaan. Maka hidup saya santai, tenang. Saya yang penting cukup. Tuhan pasti pelihara. Maka tidurlah nyenyak malam ini. Engkau gak akan kelaparan. Yang penting hidup cukup. Masuk 2022, engkau diberkati Tuhan. Engkau melihat kebaikan Tuhan. Engkau melihat penyertaan Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah kami sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa.
Apapun yang kami butuhkan, Tuhan tahu dan Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan akan lakukan apapun agar kami bahagia, agar kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menatap tahun yang baru, tahun 2022 dengan penuh percaya. Karena kami punya Bapa yang hebat, Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, Bapa yang baik. Materaikan firman-Mu, sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya, semua yang diberkati bersama kita katakan amin.